Yuhu bos, udah punya plan belum? Mau piknik kemana lagi di liburan kali ini? Mau nggak kita tantang bos semua buat menjajal gaya piknik yang agak-agak bikin deg-degan? Penasaran ya? Yuk makanya ikuti kita menjajal aktivitas river tubing di kawasan seluas 7 hektar yang tiap bulannya mendatangkan cuan sampai ratusan juta rupiah bos. Kali ini kita akan menyusuri Jalan Gunung Menir, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Bogor hingga sampai di lokasi yang asik ini. Halo bos, selamat datang di Kopi Tubing dan Cikulurung River Tubing. Buat bos-bos yang mau ngopi-ngopi cantik di Kopi Tubing, ikutin saya. Gimana bos? Baru juga nyampe, kita udah disambut suasana asri, hamparan persawahan, pepohonan rindang, dan gemericiknya Sungai Cikuluwung. Bener-bener lepas dari hiruk-pikuk kota yang bikin pekak bos. Lokasi wisata yang dibuka 2 tahun lalu ini punya spot-spot foto yang ciamik, aktivitas seru yang bisa diikuti, dan pastinya resto kekinian yang keren parah. Yuk mari, sebelum kita basah-basahan dan make up masih on point, cekrek-cekrek dulu di jembatan kayu, ayunan rotan, spot makan di atas jaring, atau sekadar rebahan di barisan beanbag menghadap sawah ini. Nah, setelah stok foto lengkap, waktunya kita coba ini, serunya river tubing di Sungai Cikuluwung. River tubing tuh mirip arung jeram bos. Bedanya, kalau arung jeram dilakukan rame-rame dalam kapal karet berukuran besar, kalau tubing kita menaklukkan arus sungai sendirian naik ban dalam mobil bos. Nah, kita bisa tubing setiap hari, mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore bos. Ada 2 paket yang bisa dipilih, yaitu Fun Ride dan Adventure Ride. Jarak Fun Ride lebih pendek, cuma sekitar 100 meter 2 kali balik. Biasanya sih anak-anak nih yang ambil paket ini. Harganya Rp55.000 per orang. Nah, kalau pengen lebih panjang lintasan tubingnya, ambil paket Adventure Ride. Kita bisa tubing sejauh 1 km dengan membayar Rp157.000 per orang. Wih, seru nih bos. Tahu nggak bos, bisnis ini dibangun Pak Andi dan sang istri yang sama-sama hobi piknik. Kok ya nemu lokasi cantik di pinggiran sungai ini? Jadi deh, akhirnya Pak Andi membeli tanah dan bikin lokasi ngopi yang unik ini. Kita tuh memadukan antara orang mau ngopi juga dengan kegiatan outdoor. Terus kita ada view sawah gitu kan. Sebagai nilai jual lebih kita nggak hanya sekedar orang datang ngopi udah gitu kan. Itu yang saya pikir sebagai pembeda dengan kopi-kopi yang lain gitu. Fix dah ini kudu dicoba bos. Jangan lupa pakai semua alat pelindung standar yang sudah disiapkan ya. Buat pemula, jangan takut. Lihat tuh, banyak banget akang-akang petugas dan pemandu yang jagain kita di sepanjang lintasan. Jadi, semua kegiatan dijamin aman. Kalau tiba-tiba ban karet kita terbalik karena arus deras misalnya, si akang pemandu dengan sigap akan menolong kita. Don't worry bos. Insya Allah aman. Jadi sebelum kita mulai itu kita juga pertama jalur kita rapikan. Jadi supaya si tubing itu bisa mulus melewati aliran sungai. Terus yang kedua kita juga ada pemantau di hulu sungai. Wah, seru banget ternyata main tubing. Oh iya, kalau kesini jangan lupa bawa baju ganti bos. Biar abis basah-basahan kita tetap kece. Abis olahraga, lapar cuy. Makan yuk. Ini dia, Park Tubing namanya. Resto ini baru buka minggu lalu loh, jadi masih grass. Baru bos, tempatnya luas dengan desain ala-ala Bali. Pantesan aja, rame banget ya yang pengen ngicip ngemil di sini. Sekalian foto-foto. Pilihan menunya juga menggoda bos. Ini nih, salah satu yang paling favorit. Soto daging dan soto oseng. Abis dingin-dingin main air, terus makan yang anget-anget berkuah. Perfecto bos. Apalagi harganya ramah banget di kantong. Aneka menunya dihargai antara 12 sampai 40 ribuan aja bos. The best lah. Kalau si kecil belum juga puas mainnya, ajak aja buat explore wahana lainnya bos.
Di sini ada semua, lengkap. Mulai dari berenang sampai puas di kolam renang, ketemu beragam satwa di mini zoo, sampai belajar bercocok tanam di kebun sayur mayur organik yang dimasak juga buat menu-menu di resto tadi. Sehat banget kan? Nah, kalau udah kecapean seharian piknik atau buat yang kangen staycation, nginep aja deh di deretan villa dengan desain ala Everest. Lokasinya dekat juga dengan Tubing Park, Bos. Mantap betul! Kalau gini caranya, yakin deh cuan yang datang juga pasti cakep. Di weekend itu mungkin sekitar 400 sampai 500 pengunjung ya. Kalau di weekday itu ya sekitar di 100-200 kalau untuk di weekday. Biar gampang, kita hitung aja. Pakai patokan rata-rata jumlah pengunjung yang makan di resto ya, Bos. Misalnya nih, kita rata-rata aja. Kalau ada 350 orang datang setiap hari memesan menu seharga 40 ribuan, artinya 14 jutaan masuk tiap hari cuma dari resto aja. Sebulan 420 jutaan, Bos. Ini belum termasuk hitungan pemasukan dari kegiatan tubing, villa, dan aneka wahana lainnya. 500 miliar mah lewat, Bos. Mantap kan? Nah, buat promosinya, Pak Andi mengandalkan sosial media dan promosi dari mulut ke mulut. Makanya, layanan buat pengunjung kudu prima, biar cerita yang tersebar juga ciamik semua. Pengen gak, Bos, punya tempat kayak Kopi Tubing ini juga? Yuk mari, kita berburu lahan di lokasi yang cakep, strategis, dan pemandangannya indah. Terus, yang gak boleh lupa adalah tentukan konsep yang beda, unik, dan tematik. Biar nggak sama kayak yang lain. Kalau perencanaan bisnis kita jelas, potensial pasar konsumennya juga bakal kelihatan kemana arahnya, Bos. Yang terpenting, semangat terus, Bos. Jayo! Nah, gimana? Bisnis pariwisata cukup menjanjikan kan? Yang penting tetap semangat, inovasi, dan yang penting lagi, cuan, cuan, cuan.